Baik, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan membahas berkaitan dengan materi baru, ya, materi baru berkaitan dengan ini ya. Sebentar, saya share dulu. Sudah kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Sudah kelihatan penuh ya? Ampun, Pak, ampun. Ya, baik, terima Sudah, Pak. kasih. Jadi di sini kita akan membahas berkaitan dengan pengenalan atau introduction to React.js. Ya. Ya, ini maksudnya apa di sini? Kalau kita lihat, React.js ini adalah bagian dari eh, algoritma pemrograman yang mana di sini kita perlu melihat era saat ini, ya, era saat ini. Ya, jadi era terkini ya, istilahnya yang terbaru. Ini yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan materi hari ini. Ya, pertama, berkaitan dengan eh, React.js ini adalah mengenalkan bahwasannya nanti yang kita bahas ini fokusnya pada React.js saja. Ya, kemudian penekanannya React ini berkaitan dengan teknologi front-end modern. Jadi di dalam web itu web programming ada front-end dan ada back-end. Nah, React.js ini adalah bagian dari teknologi front-end modern dan mana dipakai untuk membuat UI atau user interface. Contohnya di sini yang digunakan adalah contohnya di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh industri di dalam penggunaan React ini sendiri. Ya, kelihatan ya, slide kedua ya. Halo, kelihatan Kelihatan, enggak? Pak. Ya, Kelihatan, Pak. Betul, Pak. ya, kelihatan. Baik. Untuk outline-nya, ya, outline-nya yang pertama, kenapa framework dan bagaimana itu React dan juga apa sih sebenarnya TypeScript serta instalasinya seperti apa, ya, instalasi termasuk juga flow instalasi bagaimana, ini akan kita bahas secara detail pada kegiatan hari ini. Oke, jadi nanti kita tidak langsung coding ya, tapi memahami konsep dulu. Ini sudah bisa dituntut di classroom, ya. Kemudian, kenapa sih kita butuh framework? Ya, kenapa butuh framework? Framework ini, kalau saya jelaskan, itu mirip seperti aturan main di dalam pemrograman, dalam coding. Framework itu banyak. Ada Laravel, ada CI, ada juga menggunakan Odoo ERP itu juga framework. Nah, kenapa kita pakai framework? Ya karena ibaratnya kalau kita analogikan, pakai framework itu kalau kita kaitkan menulis sebuah skripsi sebagai syarat lulus atau tugas akhir sebagai syarat lulus, itu seperti mengikuti format skripsi. Itu kalau untuk kelulusan ya, kalau dianalogikan. Ya, kalau tanpa framework itu seperti nulis bebas. Seperti nulis bebas. Ya, sehingga kalau nulis bebas, namanya tugas akhir atau skripsi itu pasti kan ada yang menguji. Nah, kalau ada formatnya, ada aturannya, ada kriteria yang jelas, otomatis skripsi yang dibuat sesuai dengan standar atau tugas akhir dibuat dengan standar dan akhirnya bisa lulus. Tapi kalau nulis bebas, itu ada dua kemungkinan. Bisa benar
tulisannya atau malah salah. Ya, atau malah salah. Jadi seperti itu. Ya, sehingga nanti eh, ya harapannya nanti tidak ada kendala ketika Anda melakukan pengerjaan di sini. Sehingga framework ini berkaitan dengan mempermudah kerja tim, ya, mempermudah kerja tim, membuat kode rapi dan konsisten. Ini adalah bagian dari framework dan juga mempercepat dalam proses development atau pengembangan, ya, atau pengembangan. Oke, sehingga di dalam slide yang kita tunjukkan ini ada pembahasan terkait dengan React ini sendiri apa sih sebenarnya. Di dalam pembahasan ini, React ini meliputi konsep dari sebuah komponen. Perlu difahami bersama bahwasannya konsep komponen sangat kompleks dan React ini adalah reusable atau bisa dipakai ulang. Jadi mirip seperti function atau fungsi dan juga bisa nested atau komponen dalam komponen, bisa di dalam komponen ada komponen. Ya, contoh sederhana misalkan ya, ada sebuah website. Di situ ada beberapa kumpulan yang ada, komponen yang ada. Di antaranya itu ada footer, header, navbar, sidebar, card misalnya, dan sebagainya. Itu adalah komponen dari sebuah website sederhana. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, kalau kita analogikan di dalam React ini sendiri, itu seperti kita bermain Lego. Apa sih Lego itu? Ya, Lego itu kecil bisa digabung jadi besar. Ya, bisa juga dipakai ulang. Ini prinsip Lego. Ya, demikian juga poin penting di sini itu adalah reusable atau hemat waktu, modular atau maintenance ya, perbaikan. Ini juga menjadi hal penting ketika membahas ini. Berikutnya itu adalah TypeScript. Ini bahasa pemrograman yang mana intinya di sini adalah TypeScript itu bagian upgrade dari JavaScript. Ada tipe data, mencegah error, dan juga eh, untuk React itu sendiri. Ya, sehingga TypeScript ini membuat coding itu lebih aman, lebih terstruktur, ya lebih terstruktur. Sehingga perbedaannya antara JavaScript dan TypeScript itu ada dua item. Ya, yang pertama JS JavaScript coding itu mau ditaruh manapun bebas. Jadi bebas ya, itu namanya apa, berkaitan dengan formatnya tadi ya. Kemudian kalau TypeScript TS ini harus tipe, harus tipe, ya harus tipe. Nah, ketika di running JavaScript menghasilkan error ketika ada error ya, itu pada saat running. Sedangkan kalau TypeScript TS terjadi error itu saat coding. Jadi misalnya errornya mau kedeteksi itu saat coding itu sudah muncul. Itu keunggulannya ya. Sehingga TSX itu adalah gabungan TypeScript dan JSX atau HTML dalam JavaScript. Kesimpulannya adalah TypeScript logika saja. Kalau TypeScript yang TSX itu adalah UI React.
Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Sehingga hari ini perlu praktek instalasi. Ini bisa di-download di Classroom ya. Silakan di-download dulu. Langkah pertama, node.js.org download. Kemudian membuat project React, kita menggunakan Vite sebagai build tool-nya. Dan untuk membuat project React menggunakan TypeScript. Nah ini, catatan, buat folder kosong terlebih dahulu dan jalankan komen di atas pada JMD di dalam folder kalian masing-masing. Silakan dipraktikkan habis ini ya, online langsung. Yang flow pertama, cek Node.js. Ya, berarti di sini D lecture, berarti terserah Anda mau C boleh ya. Name project, ketika nih Node main V. Kalau sudah terinstall akan muncul seperti ini. Ya, Node main V, Node, terus Ctrl plus C untuk mengcancel Node-nya. Kemudian flow yang kedua, install React Vite. Ya, ini maksudnya caranya sama, menggunakan perintah ini ya. npm pakai ini ya perintahnya. Create Vite at latest name project template React main TS. Nah, nanti akan terinstall. Kalau muncul seperti ini, klik OK, yes saja. Sudah selesai. Tahap berikutnya adalah yang ketiga, pakai install. Install npm install dan npm run, ya npm run, dev ya perintah untuk satuan run project dan Ctrl C untuk mematikan server lokal. Ini Anda jalankan. Baru yang keempat adalah harusnya struktur foldernya seperti gambar berikut ini. Nah, sekarang Anda buat coba.tsx di dalam folder source src. Ya, coba. Setelah itu dimodifikasi. Harusnya strukturnya akan muncul seperti ini. Coba.tsx di dalam folder src. Kemudian struktur foldernya, coding itu ada di dalam file coba.tsx. Nah, seperti ini kodenya. Halo, namaku Surya Radiansa. Ini diganti aja dengan halo, namaku, nama Anda masing-masing. Ini pada coba.tsx. Setelah itu, setelah selesai, coba dari file coba.tsx yang sudah Anda buat komentar apps atau tambahan tag komponen coba seperti di ada gambar ini. Nah ini namanya tag komponen untuk komen ya. Nanti ketika dijalankan akan muncul halo namaku ini. Sesuai dengan yang tadi dituliskan di sini. Pakai class name cut. Ya, mungkin seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa ini? Halo? Sudah jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, Sudah Pak. jelas. Silakan saya ajak untuk yang menampilkan praktek ke depan. Itu kelompoknya Nafisa Naila. Silakan share screen Nafisa.